Hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau yang kami pegang Bapa. Hanya firman-Mu yang jadi pegangan hidup kami. Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup. Maka segala yang kami lakukan tidak sia-sia, karena kami menyembah Allah yang hidup. Bapa, izinkan hamba yang tidak berguna ini untuk menjadi alat-Mu, untuk memperkatakan firman-Mu, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Sembunyikanlah hamba di balik sayap-Mu Bapa. Biarkanlah Engkau yang bersuara, Engkau yang ada di depan, Engkau yang menjadi pusat perhatian. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin. Silakan duduk. Yes. Sebentar, saya pasang timernya dulu. Biar gak kelewat kan? Ya kan? Ya, hari ini ya, ini yang terakhir justru judulnya provokatif ya. Judulnya adalah mengampuni itu tindakan yang egois. Wah, kok malah egois gimana ya? Jadi pertanyaan tentang bagaimana saya bisa memaafkan itu sering sekali diajukan oleh perempuan, tapi laki-laki juga sama. Saya pernah bercerita kalau saya punya kelompok perempuan kan, dan itu menjadi pertanyaan yang sering sekali diajukan. Bagaimana bisa benar-benar memaafkan seseorang? Dan apakah maaf itu layak diberikan? Bayangkan ya, mana bisa memaafkan dan move on saat orang yang menyakiti kita itu tampaknya malah bahagia. Saat dia tenang-tenang saja seolah tidak ada yang salah. Bahkan, ya ini terlalu kecil buat saya tulisannya ini ya. Namanya juga usianya sudah ini ya. Bahkan salah satu perempuan itu menyatakan bahwa orang tersebut bahkan menyalahkan dia sebagai penyebab peristiwa menyakitkan tersebut. Pernah nggak kita mengalami itu ya? Saya sendiri di tahun 2019 itu saya benar-benar diajari Tuhan. Saya nggak bilang dicobai Tuhan ya, tapi Tuhan benar-benar mengajarkan saya tentang makna kata mengampuni. Di tahun itu, saya nggak usah cerita kepanjangannya, nanti sampai besok saya nanti ceritanya ya. Tapi di tahun itu sesuatu yang besar terjadi di dalam hidup saya, yang membuat beberapa orang yang sangat saya hormati dan percayai menjatuhkan penghakiman mereka tanpa melakukan konfirmasi pada saya. Yang namanya penghakiman itu memang nggak pernah pakai konfirmasi ya, langsung menjadi judge ya. Saat itu coba ya, kalau kita mengalami penghakiman, kebanyakan dari kita bukan jadi sedih, tapi jadi marah luar biasa. Benar? Ya, kalau udah kena penghakiman kan yang ada marah dan terluka. Di tahun itu saya lebih takut pada kemarahan saya dibanding pada orang-orang yang memang sedang asik berusaha menjatuhkan saya. Saya ini orang Jawa Timur, ya. Saya ini orang Jawa Timur itu kliniknya parah. Ya, jadi karena kami itu percaya kalau kami begitu marah, kemarahan kami itu terjadi nyata gitu. Orang itu sesuatu bisa terjadi. Jadi waktu itu saya itu benar-benar takut dengan kemarahan saya sendiri. Karena hati saya itu mendidih ya, pokoknya yang marah luar biasa. Karena gak cuma satu, ada 5 pemuka agama dalam kurung pendeta ya, yang menghakimi saya, yang berusaha menjatuhkan saya. Dan yang terjadi, saya itu marah, pikiran saya kalut, dendam gitu ya kan? Dan banyak lagi emosi yang akhirnya hidup saya jadi makin kacau. Di masa itu, Tuhan itu baik ya. Di masa itu salah satu mentor spiritual mentor spiritual saya, beliau dari Australia, moga-moga tahun depan dia akan datang untuk mengunjungi gereja kita ya. Dia terus mendengungkan pada saya tentang pengampunan, bahwa saya harus mengampuni mereka-mereka yang saat itu masih asyik aktif berusaha menjatuhkan saya, terus menyebarkan kesalahan dan aib saya dengan harapan semua orang akan berpihak pada mereka. Bahkan salah seorang pendeta menyatakan pada saya bahwa saya ini perempuan kejam dan Tuhan tidak akan mau membela saya. Udah mentok ya? Bayang gak? Mentok ya marahnya ya? Mentok ya penghakimannya ya? Udah sebel banget.
tapi terus dikatakan bahwa saya harus mengampuni. Ayo, pertanyaan saya, berapa dari kita pernah mengalami hal yang sama? Dalam hubungan kita sebagai pasangan, pasangannya pacaran, suami istri, teman, sahabat, saudara, berapa kali kita berada dalam situasi di mana kita ini dituntut untuk mengampuni, memaafkan macincela ya, mengampuni gitu ya. Dan lebih sering lagi berapa kali kita harus menelan ludah, melihat semua berjalan normal, sementara hidup kita ini tidak lagi normal. Ya kan? Kalau ada orang yang bikin kita marah ya, kitanya kacau-kacau nih, sakit hati, sedih, soalnya mah tenang-tenang aja gitu ya. Tindakan memaafkan itu ternyata, nah ini ya, sama sekali tidak terkait dengan orang yang menyakiti kita. Baik kita memaafkan ataupun tidak, ternyata itu tidak mempengaruhi kehidupan orang itu. Dia tetap dengan kehidupan dan kelakuannya. Sementara kita nih dalam kondisi marah kita itu kita hancur, terluka, dan terus terbakar dengan amarah. Itu yang saya alami di tahun 2019 ya. Hampir sepanjang tahun ya. Yang saya lakukan setiap pagi saya cuma berlutut. Bukan bilang ampuni saya, ampuni dia Tuhan. Enggak, saya cuma bilang Tuhan, saya takut dengan kemarahan saya. Tolong redakan kemarahan saya Tuhan. Tolong redakan kemarahan saya Tuhan. Tindakan memaafkan itu ternyata tindakan yang egois. Kenapa? Memaafkan atau mengampuni adalah sesuatu yang tidak bisa kita tolak. Ini sesuatu yang nggak bisa kita katakan, tapi Tuhan, ini sesuatu yang harus kita lakukan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang memerintahkan tindakan ini. Dalam Lukas 6 ayat 27 dan 28 dikatakan, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Imamat 19 ayat 18 mengatakan, janganlah engkau menuntut balas dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Dia langsung kunci dengan perkataan akulah Tuhan. Jadi pengampunan itu semata-mata kita berikan supaya Tuhan mengampuni kita. Egois kan? Tujuannya cuma satu, hubungan kita dengan Tuhan itu baik. Seperti Markus 11 ayat 25, karena dia itu sudah lebih dulu mengampuni kita. Meski besar dosa kita dan bahkan berulang-ulang mungkin ya, kita jatuh dalam dosa ya, lalu jatuh. Kalau jatuh dalam dosa yang sama-sama itu namanya bukan jatuh, namanya sengaja ya. Tapi jatuh dalam dosa, bangkit, jatuh ke sana, jatuh ke sana, Tuhan tetap mengampuni kita. Nah, pada tahun 2019 itu dalam kemarahan saya, mentor saya berkata bahwa saya memang harus mengampuni. Itu saja. Bingung kan saya? Karena kalau biasanya kita mengampuni, ada kata-kata gini, ya sudahlah, kita maafkan saja, biar Tuhan yang urus. Benar? Berapa dari kita ngomong kayak gitu kan? Udahlah Kak, gak usah diapa-apain, saya biarkan saja, nanti Tuhan yang urus. Pada waktu itu mentor saya bilang, Lovely tahu nggak? Tuhan gak akan urus. Hah? Kamu mengampuni, Tuhan tidak akan urus. Kenapa? Padahal saya itu berharap kalau saya mengampuni nanti Tuhan yang urus dia, yang bersalah kepada saya. Karena dia bilang Tuhan tidak akan melakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan ingin kita semua selamat. Tidak terkecuali. Semuanya dia ingin selamat. Makanya dia tidak akan melakukan sesuatu. Yang dia lakukan adalah dia terus menanti agar orang tersebut juga bertobat. Maka di dalam pengampunan saya tidak akan ada quote-unquote tindakan Tuhan atas orang tersebut. Lalu mata saya terbelalak. Terus buat apa saya mengampuni? Apa untungnya? Gak ada untungnya dong buat saya. Orang dia tetap baik-baik saja. Jawabannya mengejutkan buat saya. Dia bilang, karena lewat memaafkan dan mengampuni, maka hidup kita itu diubahkan. Wow.
kita akan mampu melanjutkan hidup, memandang masalah dan luka itu sebagai masa lalu dan bukan masa kini. Menata kembali hidup kita dan hati kita dan menjadi lebih kuat. Yang terpenting, lewat memaafkan dan mengampuni, kita mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Dengan memaafkan, dia bilang, maka kita membuang satu lagi beban di dalam tas kehidupan kita dan menjadikan langkah kita makin ringan. Dia bilang, pada saat kita itu hidup, semua orang itu bawa tas ransel. Dia bilang, di dalam tas ransel itu ada berbagai macam perasaan negatif dan positif. Negatif yang menjadi beban kita, marah, iri, dendam, kebencian, ya kan? Pada waktu kita mengampuni, kita membuang beban-beban itu. Kata beliau, setiap dari kita itu punya janji Allah. Amin. Amin. Masalahnya, makin banyak beban kita, makin lambat jalan kita menuju ke tanah perjanjian itu. Pertanyaan dia, bisa-bisa Lovely, kamu saking lambatnya jalan karena bebanmu begitu banyak, nggak nyampe kamu. Jadi kelebihan dari kamu mengampuni adalah kamu membuang beban di tasmu itu sehingga langkahmu ringan. Itu kelebihannya. Wah. Tapi yang diampuni nggak berubah. Waktu saya diskusi dengan banyak orang, rupanya kesulitan orang untuk memberikan pengampunan acap kali bermuara dari pemahaman bahwa dalam kasih kita maka kita harus kembali berelasi dengan orang tersebut, seolah tidak pernah terjadi sesuatu, dan itu tidak manusiawi, dan itu pemahaman yang keliru. Mengampuni itu murni dari kita. Kita mengampuni itu tindakan kita solo sendiri, memberikan pengampunan. Murni tujuannya supaya karena Tuhan sudah mengampuni kita, karena Tuhan memerintahkan kita memberikan pengampuan agar kita menjadi damai. Tidak tergantung pada kesadaran, apalagi perubahan orang lain. Biasanya kalau dunia bilang, kalau dia minta maaf, ya dimaafkan. Kalau enggak, ya mohon maaf ya. Nggak bisa, dia harus minta maaf, dia harus sadar dulu Kak. Kesalahannya itu dia harus sadar dulu Kak, baru boleh ya kita mengampuni. No. Pengampunan kita tidak bergantung pada kesadaran orang lain. Tapi, relasi itu bicara tentang dua pihak. Berhubungan itu bicara tentang dua pihak. Kalau pengampunan itu hanya kita dan Tuhan, kalau berhubungan, relationship itu dua pihak. Di dalam sebuah hubungan harus ada kepercayaan, keterbukaan, batasan, ada penghormatan, kasih dan komunikasi. Maka pengampunan itu tidak berarti kita kemudian harus berhubungan seperti biasa, seolah nggak pernah terjadi masalah itu. Kalau itu beda-beda tipis dengan gitu ya, nggak boleh ngomongnya ya. Ya kan? Kita harus belajar dari luka dan kesalahan kita. Mengampuni itu sebetulnya melepaskan diri dari kemarahan, melepaskan diri dari dendam, dari benci. Tetapi kalau kemudian berhubungan seperti biasa, udah tahu ini orang nipu gitu kan ya kan, kita ampuni terus kita bisnis lagi sama orang itu namanya ya kan. Tuhan itu Allah yang adil, Dia tidak meminta lebih dari apa yang kita mampu lakukan. Apabila kemudian hubungan itu hendak dikembalikan, ada syarat berikutnya, benar gak? Orang kedua ini juga harus bertobat. Dia harus memahami kesalahannya dan berusaha melakukan perubahan. Ya, pengampunan tetap diberikan. Berhubungan seperti biasa harus ada effort juga dari yang sono. Pada saat kita sudah mengampuni, bisa kita berbuat baik? Oh bisa. Ketemunya apa? Oh wajib. Tapi kalau dia ngajak hal yang sama, oh tunggu dulu. Ya kan? Karena itu nanti kita jatuh lagi kayak kalau dia jatuh di lubang yang sama. Kenapa? Karena perubahan hidup orang tersebut itu bukan tugas kita. Perubahan hidup orang lain tidak berada di dalam jangkauan kekuatan kita. Itu tugasnya Tuhan.
Saya sering mengatakan pada banyak teman-teman saya ya, waktu dia mengatakan, tapi dia nggak mau berubah Kak. Karena memang bukan kamu yang mengubahkan. Yang mengubahkan itu Tuhan. Kamu tidak akan pernah mampu mengubah manusia. Dulu saya berusaha keras melakukan itu ya. Tapi sekarang saya tahu bahwa kalau belum waktunya Tuhan, perubahan itu tidak akan terjadi. Tapi yang harus saya lakukan adalah menyediakan hati, menyediakan tangan yang terbuka. Belakangan ini sudah ada dua perempuan yang maki-maki saya ya, gitu ya. Saya diam saja, gitu kan, karena belum waktunya dia mendapatkan perubahan. Tapi saya nggak blokir mereka, saya biarkan. Saya tahu kalau waktunya itu datang mereka akan kembali lagi. Yang penting yang harus saya tunjukkan bahwa saya ada. Seperti Tuhan yang selalu ada, benar kan? Kalaupun kita sedang jatuh di dalam dosa, Tuhan gak terus balik badan terus pergi, Dia tetap ada di sana. Salah satu alasan saya menjadi Kristen itu cerita tentang prodigal son itu. Saya sangat terkesan dengan kisah itu. Betapa Tuhan turun dari tahtanya menjemput anak yang terhilang ini. Dan itulah gambaran saya ya, berdosa yang kemudian Tuhan jemput, Dia turun dari tahtanya menjemput saya yang masih kotor. Hanya Tuhan yang dapat mengubahkan manusia. Kita hanya bisa berdoa dan tetap menjadi diri yang diinginkan Tuhan. Diri yang bahagia, yang tahu kita dicintai dan tahu kita berharga. Amarah tidak akan membawa kita pada perasaan itu. Maafkan dan ampuni bukan demi orang tersebut, tapi demi kita. Dengan memaafkan dan melupakan, kita akan tetap bisa tersenyum tulus. Karena kekristenan itu bukan kepura-puraan. Waktu engkau tersenyum pada orang yang melukai kamu, itu bukan karena munafik pun, bukan biar kelihatan baik. Tapi pada waktu kau benar-benar sudah melepaskan pengampunan. Ingat ya, pengampunan itu dirimu dan Tuhan dilepaskan. Tapi perbaikan hubungan itu dua arah. Waktu sudah bisa dilepaskan, maka senyummu bisa tulus. Saya seringkali orang kaget ya, ada beberapa orang yang berkata buruk dan sangat menyakitkan. Tapi waktu ketemu saya sapa, "Hai Samuel, apa kabar?" Dan orang tersebut bisa stuck, kaget. Loh, karena dia sendiri juga tidak tahu bagaimana bersikap pada saya. Karena dia tahu apa yang dia lakukan. Tapi karena pengampunan itu sudah dilepaskan, kadang-kadang saya lupa dengan apa yang sudah dia lakukan. Jadi otomatis, "Hei Bawe, apa kabar?" Bawenya kaget. Loh, kita bisa tersenyum tulus, menyapa dengan tulus, tapi ada bagian yang sudah berubah, dan itu wajar. Seperti juga Tuhan yang menantikan semua umatnya pulang dalam pertobatan dan penyatuan dengannya, kita pun melakukan hal yang sama lewat doa-doa dan pertunjukan kasih kita. Orang itu tetap kita kasih, kita doakan, dan kita nantikan dia dijamah dan diubahkan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu Roma 12 ayat 21. Karena perbuatan baik yang kita berikan itu menjadi bentuk kasih Allah padanya, dan itu yang akan mengubahkan. Maka mulailah memaafkan bukan demi dia yang menyakiti kamu, tapi demi diri kita sendiri. Maafkan diri kita yang sudah mengizinkan orang tersebut menyakiti kita, karena kan itu kita punya andil ya, kita mengizinkan orang itu menyakiti kita. Kemudian maafkan dia karena ketidaktahuannya akan perilaku yang menyakitkan tersebut. Langkah pertama, maafkan diri kita. Ya elah, kok ya gitu ya, maafkan dulu. Salah satu yang saya lakukan setelah perceraian saya kemarin, yang pertama kali saya lakukan adalah memaafkan diri saya karena sudah melakukan kebodohan. Baru kemudian saya bisa memaafkan bapaknya anak-anak. Karena saya percaya bagaimanapun ada kesalahan saya. Tidak mungkin dia doang yang salah gitu ya. Sebut nama dia dalam doamu dan minta Tuhan membantumu memaafkan semua kesakitan dan luka yang diakibatkannya. Saya masih ingat benar tahun 2019 itu setiap pagi, karena gak ada gereja Protestan yang buka, saya ke gereja Katolik setiap pagi hanya untuk berlutut dan meminta Tuhan memegang hati saya.
Dan saya sebutkan nama mereka satu persatu. Teman-teman ya, kalau kita lagi marah nyebut namanya aja kan gemeter ya. Samuel, ya kan? Berat ya. Setiap pagi sebut Tuhan, aku mengampuni Abel, aku mengampuni Samuel. Berat loh, berat sekali. Setiap hari sampai akhirnya saya bisa mengucapkan nama itu dengan tenang. Matius 5:4 mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Masa laluku aku memaafkan. Mari kita berdoa. Maka kami malam udah makin pintar ya khotbahnya ya, 20 menit ya kan? Yuk kita berdoa ya. Sampai aku pakai timer ya supaya kalian nggak protes lagi. 45 menit Kak, waduh. Mari kita berdoa ya. Bapa, dalam perjalanan hidup kami bertemu dengan orang-orang yang mengecewakan, bahkan menyakiti kami. Sulit bagi kami untuk memaafkan, apalagi mengampuni karena begitu besar sakit yang mereka akibatkan. Bapa, malam ini kami menyadari bahwa kemarahan kami hanya menjadi beban bagi kami sendiri dan bukan bagi mereka. Kami menyadari bahwa mengampuni adalah perintah-Mu yang diberikan untuk kedamaian dan kelegaan kami sendiri. Maka malam ini kami mengampuni, coba kalian sebutkan nama yang membuat kamu marah ya. Perbuatannya adalah karena dia tidak mengenal kasih-Mu yang luar biasa. Malam ini Bapa, kami mengampuni dia dan menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya kasih-Mu yang suci mampu mengubahkan. Topang kami terus dalam kasih-Mu Bapa, agar kami mampu mengasihi mereka yang sudah menyakiti kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yes, kita akan perjamuan ya. Kak Pendeta Abed, kita akan membagikan perjamuan ya. Nyanyi satu lagu. Ku berlimpah
barang ini ya. Ini bisa digantikan dengan apapun, tapi waktu 1 Korintius 11:27-28 itu mengatakan, wherever therefore eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty concerning the body and blood of the Lord. Let a person examine himself then, and so eat of the bread and drink of the cup. Waktu diminta engkau melihat dirimu, ini maaf ya, aku ulang-ulang terus ya. Dia bukan bicara tentang coba cek apakah kamu habis berbuat dosa atau enggak. Itu sudah pasti ya, sudah pasti. Tapi yang perlu kamu cek, apakah engkau benar-benar percaya bahwa ini adalah representasi tubuh Kristus yang sudah dikoyak-koyak. Apakah engkau percaya bahwa anggur ini adalah representasi darah Yesus yang mengalir, yang mengucur untuk membersihkan dosa-dosa kita. Kalau kau tidak percaya itu, dosamu itu lebih karena kau melakukan sesuatu yang sia-sia. Ya, maka pada saat kita mau memakan ini benar-benar lihat, apakah kau benar-benar percaya? Kalau enggak, maka janji Tuhan itu tidak akan kau dapatkan. Percuma kan? Silakan dibaca ayat yang tertulis ya. Saya sengaja beri yang besar supaya mudah buat kita menerima apa pesan Tuhan buat kita malam ini. Mari kita angkat roti ini ya. Saya mau bertanya, apakah Anda benar-benar percaya bahwa hosti ini melambangkan tubuh Yesus yang terkoyak-koyak untuk pemulihan kita, untuk kesembuhan kita. Kalau engkau percaya, maka makanlah dengan dalam nama Tuhan Yesus. Dan apakah kau percaya bahwa anggur ini menggambarkan darah Yesus yang mengalir di seluruh nadimu, membersihkan semua dosa, menyucikanmu, melayakkanmu. Kalau engkau benar-benar percaya, dicek lagi, percayakah engkau bahwa ini adalah darah Yesus? Kalau engkau sudah percaya, mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Maka mulai hari ini, hiduplah sebagai orang yang sudah disembuhkan, orang yang sudah dipulihkan, orang yang sudah dikuduskan, orang yang sudah dilayakkan di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kuasa
Kami percaya sampai saat ini pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan kami, Bapa. Kematian-Mu di kayu salib mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang berharga. Hingga Engkau turun untuk menyatakan kemuliaan-Mu, Bapa, bagi setiap kami orang berdosa. Engkau tidak begitu banyak berkata, tetapi Engkau membuktikannya dengan setiap darah yang menetes di kayu salib, seperti yang telah difirmankan. Tidak ada pengampunan yang paling besar daripada pengampunan Engkau di kayu salib. Kami percaya Bapa, firman Tuhan yang disampaikan hamba-Mu mengingatkan kami kembali bahwa biarlah kami melakukan apa yang telah Engkau perbuat lebih dulu terhadap kami, Bapa. Percayakan kami untuk setiap kami bisa melayani Engkau dengan kasih karunia, dengan keterbatasan kami, bahkan dengan kehinaan kami, Tuhan. Engkau pakai kami dalam setiap talenta kami. Terima kasih Bapa yang baik, hamba-hamba-Mu di tempat ini tanpa kecuali. Dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, Engkau Allah memberkati. Dalam keluarga kami, setiap pergumulan kami satu persatu yang tidak mungkin kami berikan dan kami ungkapkan, Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau Allah yang bisa mengetahui sampai ke lubuk hati kami yang paling dalam. Engkau Allah yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam setiap pekerjaan tangan kami Engkau ambil alih. Engkau jadikan kami terang dan garam. Engkau jadikan kami berkat. Layakkan kami Bapa, mampukan kami, dan kami percayakan segala sesuatu yang ke dalam tangan-Mu. Bapa yang baik, kami percayakan juga setiap anak-anak Tuhan di tempat kami yang berpijak. Engkau memakai mereka agar setiap kemuliaan-Mu dinyatakan. Setiap gereja-gereja Tuhan Engkau pakai dengan kemuliaan-Mu, Tuhan. Kami percayakan segala sesuatunya Tuhan dalam kami. Terpuji-pujilah Engkau Allah kami yang hidup. Kami percayakan hidup kami seterusnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, aku lupa ya, belum pengumumannya. Ya, seperti janjiku ya, setiap bulan saya memberikan laporan keuangan. Kita lihat ya, puji Tuhan ya. Jadi ada beberapa income, Pastor Desi memberikan tithes-nya ya, yang atas ya itulah ya. Lalu ada Siska yang memberikan Thanksgiving-nya. Balance tahun bulan lalu kita 13 juta, lalu offering 70.000 ya. Nah, kita sudah membayar Natal pusat ya, 1 juta yang tanggal 16 gitu ya. Jadi kalian kalaupun nggak main datang makan, udah bayar kita ya, rugi nanti kalau nggak makan ya. Ya, lalu ini PK kita ya tiap minggu, ini sudah begitu. Nah kemarin kita menyumbang 2 Alkitab ya, karena PGRI sedang mengumpulkan 250 sebetulnya 1000 Alkitab untuk NTT ya. Kita baru menyumbang 2. Satu Alkitabnya itu 260.000 yang TB2. Nah, nanti kalau kita ada berkat lagi kita kasih lagi ya, memberikan Alkitab itu baik ya. Nah puji Tuhan hari ini kita masih punya balance 10 juta ya. Tapi bulan ini kita akan ada pengeluaran Natal 4 juta. Jangan khawatir, uangnya sudah ada ya, tidak akan mengganggu yang ini ya. Dan kalau kembali lagi, saya tidak mengedarkan kolektor, tapi kalau teman-teman merasa ini adalah komunitas teman-teman yang bisa bertumbuh, maka silakan mendukung pelayanan kita ya. Silakan, banyak yang bisa dilakukan ya. Dan minggu depan saya mau secara resmi ya sebagai aku masih berat ngomong gembala gitu sebagai gembala dari Faith International Church, kami mau mengucapkan terima kasih. Dari mikir Papa mau ngomong sama ibu ini, kamu tutup-tutupin ya. Mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Ibu ya kepada Pendeta Eko. Dukungan Pendeta dan Ibu luar biasa.
Mungkin pendeta dan ibu tahu benar lah ya apa yang saya rasakan selama 3 bulan ini, dan kehadiran ibu ya di tempat duduk di situ itu sangat bermakna buat saya ya, sama dengan pendeta yang terus berusaha hadir ya, itu sangat bermakna buat saya juga. Kata-kata penguat yang disampaikan pendeta kemarin, pendeta membuat saya berjanji, katanya, ibu janji ya jangan tutup, janji ya bu jangan tutup. Enggak, saya nggak tutup pendeta, saya nggak tutup. Dia bilang, tenang ibu, apa yang ibu alami, yang ibu rasakan hari ini sudah saya lalui. Jadi ibu juga bisa, kata dia, berlutut saja bu. Jadi kalian juga bantu saya berlutut ya, biarkan aku sendiri yang bundas lutut ya. Kalian juga harus berlutut ya, membantu ya. Dan mulai minggu depan kita akan beribadah di Inkopal, di depannya Moy. Aku juga tidak terlalu hafal alamatnya, nanti aku kasih. Dan minggu depan ini sekalian undangan ya ibu, kita akan melakukan ibadah Natal tanggal 3, minggu depan masih jam 7 malam di Inkopal. Saya nanti akan saya bagikan, tapi secara resmi saya mengundang pendeta Eko ya sebagai tamu menghormatkannya. Nanti puji Tuhan pendeta Roni Mandang, ketua umum PGRI, sudah bersedia membawakan firman di acara tersebut jam 7 malam ya. Nah nanti minggu depan yang baru kita ibadah jam 1.30 siang ya. Satu sudah aku turut di kemauanmu ya, dari siang ya, 1.30 siang. Dan Tuhan berkata kita akan bergerak, kita tetap gereja FIC, tapi kita akan bergerak sebagai komunitas. So next month Safe Community-nya lebih ke depan ya, Safe Community-nya lebih ke depan. Kita akan menjadi komunitas aman untuk teman-teman yang terbuangkan. Jadi kalau anda kenal orang yang tidak mau lagi datang ke gereja, kami akan menanggalkan kata gerejanya, tetap menjadi gereja tapi tidak akan kita kedepankan. Kita akan lebih menjadi komunitas yang aman bagi kita semua, mengenal Tuhan yang benar ya, mengenal kasih Tuhan. Makanya tadi saya bilang, selalu saya bilang PPW-nya itu jangan bikin nangis ya, praise and worship-nya terus bikin orang bahagia, senang, dan ingat akan kasih Tuhan. Begitu ya. Jadi kembali ya ibu, Pak Pendeta Eko nggak ada, ucapkan salam saya, kami semua ya, kami sangat berterima kasih. Kami berharap kami pindah itu tidak menjadikan hubungan persaudaraan kita putus ya. Saya masih banyak butuh dukungan dan nasihat. Saya ini tidak ada mentor, jadi saya butuh mentor. Saya nggak ada mentor. Hadapin mereka lagi online ya. Saya tetap berterima kasih sama kalian ya. Terima kasih. Ini sudah 3 bulan ya, 3 bulan. Terima kasih terus ada di sini ya. Luar biasa kalian ya. Ya, kita akan menerima berkat ya. Mari kita bangkit berdiri. Ya, masih capal pater mana ya. Let us all receive the blessing from the Lord. The Lord's favor be upon you and your family and your children. The Lord's presence go before you, behind you, and beside you, all around you and within you. The Lord be with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. The Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Ghost be with us all evermore. And all God's beloved say, Amen. Biar aku kenal di sini ya kan. Pakai kamera yang jahat itu. Oh, iya.